warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrawati SPDI dari SDN 230 Palambarae, CGP Angkatan 10. Saya akan melakukan observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Rani. Yang selanjutnya saya akan observasi di kelas dan melakukan pasca setelah observasi. Baiklah, saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya Ibu Rani. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Bu, jadi dalam rangka menyelesaikan tugas saya untuk melakukan observasi dan pasca observasi dengan rekan sejawat, maka hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Boleh Bu? Terima kasih Bu atas kesediaannya. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, supaya saat observasi nanti di dalam kelas berjalan dengan lancar, maka sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun tujuan berdasarkan materi yang akan nanti saya bawakan, yaitu tentang membandingkan dan menurunkan bilangan, maka tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama itu, siswa dapat membandingkan dua bilangan 100 dengan menggunakan metode lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan. Ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Dan kemudian yang kedua, siswa dapat membandingkan bilangan. Iya, jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Oke, area pengembangan yang hendak saya capai dalam proses pembelajaran itu tentang keterampilan siswa. Bagaimana siswa bisa membandingkan dua bilangan yang lebih dari 100 dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kemudian agar siswa dapat mengurutkan suatu bilangan. Ya, jadi yang akan Ibu kembangkan yaitu supaya tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai, Ibu ingin melihat keterampilan dari siswa Ibu dalam mengurutkan bilangan dan dapat mengetahui dengan cara simbol, dengan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Oh iya, terima kasih. Terus tentunya supaya tujuan pembelajaran yang tadi Ibu ungkapkan bisa tercapai, tentunya Ibu punya strategi yang dipersiapkan agar tujuan pembelajaran yang Ibu utarakan tadi dapat dipenuhi atau tercapai. Ya, ada tujuan pembelajaran saya itu yang strateginya yaitu tentang proyek basic learning, di mana berbasis masalah. Pada saat nanti saya melakukan pembelajaran, maka saya akan menggunakan 3 pendekatan berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pendekatan visual, di mana saya menggunakan gambar atau benda nyata, misalnya sebuah kancing atau buah, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kinestetik, di mana saya akan melakukan suatu permainan interaktif untuk menyusun kartu angka. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan auditory, di mana saya menggunakan lagu atau irama untuk menghafalkan urutan bilangan. Iya, jadi setelah mendengarkan strategi yang Ibu sampaikan, yang Ibu persiapkan, saya dapat menangkap bahwa Ibu menggunakan MPP berdiferensiasi, di mana Ibu dapat melihat kebutuhan siswa Ibu dengan menggunakan 3 teknik pendekatan, yaitu pendekatan visual, auditory, dan kinestetik. Ya, jadi strategi yang Ibu persiapkan sangat bagus sekali. Tentunya setelah ketiga Ibu laksanakan ini sudah bagus, tentunya Ibu juga punya metode penilaian. Metode penilaian apa yang Ibu persiapkan sebentar saat saya melakukan observasi di kelas Ibu? Oke, metode penilaian yang akan saya lakukan pada saat nanti pembelajaran, yang pertama itu lembar kerja individu perseorangan, kemudian yang kedua tentang lembar observasi, di mana
Saya ingin mengetahui sampai di mana keaktifan siswa dalam bekerja sama dengan kelompok ini. Iya, jadi teknik penilaian yang Ibu akan terapkan nanti saat observasi yaitu dua. Yang pertama dengan lembar kerja individu dan yang kedua adalah lembar observasi. Iya Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu melakukan wawancara ini. Dan yang terakhir saya pertanyakan pada Ibu, kapan Ibu siap untuk saya observasi? Insya Allah saya akan siap besok, yaitu tanggal 27 Agustus 2024. Iya, jadi insya Allah besok saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi pada tanggal 27 Agustus 2024. Mudah-mudahan dengan wawancara yang kita lakukan ini, pra-observasi yang kita lakukan hari ini dapat membantu Ibu dalam proses belajar mengajar besok di kelas, dapat tujuan pembelajaran, strategi dan penilaian yang Ibu telah sampaikan kepada saya dapat tercapai dengan baik. Iya. Jadi sekian dulu Ibu wawancaranya. Insya Allah kita akan ketemu pada saat observasi di kelas. Terima kasih Ibu Rani. Ya. Itulah tadi pra observasi yang saya lakukan bersama rekan kerja saya, rekan sejawat saya Ibu Rani. Insya Allah kami akan bertemu kembali pada saat observasi di kelasnya, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Rawati SPDI CGP Angkatan 10 yang akan mengobservasi rekan sejawat saya. Baiklah, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Kelas 2 tangan ke atas mencapai intan, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, diulur-ulur tangan digulur, putar-balik kaki pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu dari kanan, satu dari kiri, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciprik, tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Silahkan naik berdoa. Siap. Berdiri semua nak, berdiri. Yang rapi berdoa sebelum belajar supaya apa yang disampaikan sama ibu guru sebentar bisa diterima. Oke, silakan. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Oke, apa kabar hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah, berarti sebentar fokus untuk belajar. Siapa teman saya yang tidak hadir, nak? Angkat dulu. Satu orang. Satu orang. Ibu tidak mau dengar berteriak-teriak, nah. Kayak di pasar, nah. Satu orang. Siapa teman saya tidak hadir? Angkat tangannya. Nurul, kenapa Nurul, nak? Tidak ada penyampaian. Siapa lagi? Dila, izin. Tadi ada izinnya, sakit. Farhan, kenapa Farhan, nak? Sakit. Siapa lagi? Mufli, kenapa nak Mufli? Tidak ada penyampaian. Oke, ada 3 orang teman saya yang tidak hadir ini ya. Oke, selanjutnya Hafiz, kenapa nak? Tidak tahu dia, tidak ada penyampaian, berarti 4 orang. Oh iya. Oke, sudah siap untuk belajar? Ini kita belajar matematika. Sebelumnya, oh tidak ada yang boleh bicara. Menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan semua. Oke. Baikkan bukunya. Hari ini kita belajar matematika. Sudah belajar di rumah? Sudah. Masih ingat pelajarannya minggu lalu? Tentang apa? Matematika tentang apa? Nilai, tempat, bilang, satuan, apa lagi? Peluang, apa lagi? Ratusan. Kalau satuan berapa angka? 1. Kalau puluhan? 2. Kalau ratusan? Tepuk tangan dulu untuk kelas 2B. Oke, mana semangatnya? Kelas 2B. Hari ini kita masuk materi yang baru ya, tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat membandingkan 2 bilangan dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kalau lebih besar kan tanda seperti itu. Pernah belajar di kelas 1? Oke, tujuan yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar dan sebalik. Ada yang bisa baca tujuannya? Ada yang bisa baca tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang bisa angkat tangannya sambil belajar membaca? Ada yang bisa membaca ini? Kenapa nggak malu-malu? Siapa yang bisa? Angkat tangannya yang bisa baca ini. Ada yang bisa baca ini? Tidak ada yang mau baca? Satu tujuan yang pertama apa? Coba Fahmi, yang lain dengarkan. Siswa dapat membandingkan bilangan Iya. yang kedua bilangan hingga 100 dan sama dengan. Kemudian yang kedua, Siswa dapat mengurut. mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fahmi. Begitu. Kita rata-rata pintar membaca tapi tidak berani. Pernah tidak dimarahi kalau berani ke depan? Tidak, tak?
kelas 1 secara berkelompok. Kalian harus jawab ini ya. Secara berkelompok diskusikan dengan kelompoknya. Sebelum masuk ke materi, sama Ki menghadap ke belakang. Sebelum kita masuk materi, jawab dulu. Ya, kerja itu. Kerja dulu.
Sini sudah. Ya sudah. Oke. Oke, sudah selesai. Kasih waktu 5 menit. 1, 2, udah itu 2, 3, 4, 5. Silakan dikumpul. Kumpul semua. Oke, silakan dikumpul. Apa lagi? 1 pi. Ini.
Oke. Kalau misalnya ibu menuliskan seperti ini. 21 titik-titik 20. Bagaimana? 21 titik-titik 20. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih? Lebih? 21 itu lebih besar daripada 20. Kemudian kalau ibu misalnya menuliskan seperti ini, 101 titik-titik 101. Yang mana kira-kira tandanya di sini? Sama? Ada yang bisa naik ke atas? Ada yang bisa? Perlihatkan sama temannya yang menggunakan kancing ya, yang menggunakan kancing. Oke, misalnya ibu menuliskan begini. 80 titik-titik 90. Siapa yang bisa naik? Ambil angkanya di situ di kancing, baru kasih tanda di sini. Siapa yang bisa? Kenapa tidak ada yang berani? Ada yang bisa? Ada? Harus berani. Anak ini juga anak guru harus berani toh. Ambil cari di angkanya di kancing. Angka berapa? Perlihatkan teman-teman. Angka berapa ini Hasan? Berapa? Ada tidak angka 80 di kancing? Ada tidak angka 80? Coba ambil angka baru perlihatkan sama teman kita. Siapa tahu masih ada teman yang tidak tahu angka 80. Coba perlihatkan sama teman kita. Angka berapa yang dipegang Hasan? 80. Kemudian ini? Coba ambil angka 90. Perlihatkan sama teman kita. Wali angka berapa ini Wali yang pegang Hasan? Angka berapa? Hah? 9 berapa? Ada nolnya? Ada. 90. Tepuk tangan untuk Wali. Oke, berarti 80 titik-titik 90 yang mana kira-kira tandanya? Lebih besar kah atau lebih 80 lebih kecil daripada 90? Benar atau salah? Benar atau salah? Tepuk tangan untuk Hasan. Masih ada yang mau? Oke, kita lanjut angka 79 titik-titik 77. Oke, silakan. Nah, siapa yang bisa? Perempuannya tidak ada yang berani. Perlihatkan sama teman-teman. Baru sebut namanya, sebut itu angka. Jangan. Pahmi itu berapa ini Pahmi? Berapa itu Pahmi? Berapa? Ah? Coba perlihatkan 90 ini anak-anak.
kan ini tak? Ini tak? Ada di tengahnya kosong toh? Ah, kasih itu. Coba dikerja sekarang. Bu, sampai mana? Sampai demo dulu deh. Mulai sampai demo. Sambil mengerjakan ya kita sampai desa jadi ya desa hari periksa desa jadi dua nomor saja, dua nomor agen saja. Sampai sini, sini baru sini. Sampai selesai.
Oke, silakan dikumpul. Ini sini, ada jawabannya. Satu orang ini ya. Ada banyak kok. Ada. Hasan. Ya, silakan. Oke. Oke. Oke, perhatiannya semua, simpan dulu. Coba selesai perhatiannya ke atas semua. Kita bernyanyi bersama ya. Dengan menggunakan lagu membandingkan bilangan. Ini musiknya pakai balonku ada 5. Coba dengar dulu. Kawan kita bersama
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Masrawati SPDI dari SDN 230 Palambarae. Hari ini saya dibersamai oleh rekan sejawat saya Ibu Hasrani SPD dan pengajar praktik saya Bapak Sudarman SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya setelah sebelumnya saya melakukan percakapan pra observasi dan saya sudah menyaksikan langsung rekan sejawat saya melakukan proses belajar mengajar di kelas. Baiklah, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Mohon izin Pak, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Hasrani SPD. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Rani? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jadi mohon maaf Bu Rani, hari ini saya kembali meminta waktu Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan percakapan bersama Ibu saat pra observasi. Dan tadi saya sudah menyaksikan Ibu melakukan proses belajar mengajar di kelas. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu Hasrani setelah melakukan proses belajar mengajar di kelas tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang, apalagi melihat anak saya pada saat proses pembelajaran itu sangat antusias dan bersemangat. Iya. Kalau boleh saya tahu Ibu, bisa mungkin Ibu mengutarakan tujuan Ibu saat proses belajar mengajar tadi. Baiklah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat proses belajar tadi yang pertama yaitu siswa dapat membandingkan bilangan lebih dari 100 dengan menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga bilangan yang terbesar dan sebaliknya bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Iya, jadi tujuan pembelajaran Ibu ada dua ya. Iya, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu ungkapkan tadi sudah tercapai saat proses belajar mengajar tadi? Alhamdulillah sudah tercapai dengan melihat kondisi proses pembelajaran. Mereka sangat antusias dalam pembelajaran. Ya, jadi menurut Ibu sudah tercapai karena anak-anak yang Ibu ajar tadi begitu antusias, merasa senang sehingga Ibu mengatakan bahwa tujuan yang Ibu ingin capai sudah tercapai. Area menurut Ibu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai? Apakah menurut Ibu sudah tercapai? Ya, sudah tercapai. Dengan melihat kondisi ya, sudah tercapai. Iya. Oh, jadi Apalagi kan kita menggunakan modul berdiferensiasi, artinya mengelompokkan anak-anak. Dan mereka itu antusias sekali kalau misalnya pengelompokan berdasarkan kemampuan mereka. iya, jadi Ibu mengatakan bahwa area pengembangan yang Ibu ingin capai saat proses belajar mengajar sudah tercapai karena Ibu menggunakan modul berdiferensiasi sehingga Ibu memetakan kebutuhan siswa Ibu. Jadi anak-anak merasa senang karena anak-anak tidak terbebani karena dia dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Iya, betul sekali. Jadi menurut Ibu tentunya dalam proses belajar mengajar tadi sebagai manusia biasa tentunya mungkin kita merasa masih punya hal-hal yang perlu diperbaiki dari proses belajar mengajar yang Ibu laksanakan tadi. Ya, Mas. Kalau menurut saya masih ada yang harus saya benahi dalam proses belajar tadi, di mana salah satunya mungkin pengelolaan kelas, karena melihat begitu banyaknya siswa dalam kelas saya sehingga mungkin saya sebagai seorang manusia biasa dalam pengelolaan kelas masih kurang. Oh iya. Jadi Ibu merasa di pengelolaan kelas masih kurang karena jumlah siswa Ibu begitu banyak sehingga penguasaan kelas Ibu masih belum maksimal. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya kekurangan tadi, pengelolaan kelas yang kurang tadi Ibu bisa perbaiki? Iya, terima kasih. Menurut saya
yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama itu memantapkan persiapan kelas dengan cara memantapkan persiapan kelas, kemudian menyiapkan modul yang sesuai. Yang pertama modul yang sesuai artinya modul berstandarisasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga bisa menimbulkan antusiasme siswa dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Iya, jadi Ibu akan memperbaiki dengan cara Ibu akan mempersiapkan persiapan RPP yang RPP berdiferensiasi, terus Ibu akan menyiapkan media agar proses belajar mengajar di kelas lebih menyenangkan buat anak-anak. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukan itu? Ya, insya Allah perencanaan saya ini akan saya lakukan minggu depan. Iya. Jadi Ibu akan melakukan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu rencanakan ini bisa tercapai. Selanjutnya Bu, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi? Apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dalam proses observasi ini sangat banyak ya, karena saya bisa mengetahui kekurangan. Salah satunya saya bisa mengetahui kekurangan saya sampai di mana dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi Ibu mendapatkan pelajaran dari observasi ini bahwa Ibu bisa mengetahui kekurangannya sehingga bisa mencari solusi sendiri apa yang Ibu lakukan supaya kekurangan tadi yang Ibu lakukan bisa Ibu penuhi sendiri dengan cara Ibu sendiri yang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali. Jadi bagus sekali Ibu Rani, bahwa Ibu Rani akan berkolaborasi dengan teman sejawat agar kekurangan yang tadi Ibu rasakan saat proses belajar mengajar di kelas bisa terpenuhi. Dan saya doakan semoga apa yang tujuan Ibu, keinginan Ibu untuk merubah supaya proses belajar mengajar Ibu di kelas menjadi lebih baik lagi, saya doakan semoga bisa tercapai. Ya, semoga Ibu bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak Ibu, guru yang selalu dinantikan oleh siswa Ibu untuk hadir di kelas. Iya, terima kasih Ibu Rani atas kesediaannya melakukan wawancara pasca observasi bersama saya yang disaksikan langsung oleh Bapak PP saya. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.